Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Selalu Berpikiran Positif. Kita baca satu ayat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ayat yang sudah cukup terkenal, saya akan bacakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Berawal dari pikiran, baru ada tindakan dan perkataan. Bila yang ada di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan terjadi hal-hal yang baik. Kalau apa? Kalau pemikiran kita baik atau berpikir hal-hal yang positif. Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran kita sebagai orang-orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar atau yang baik, dan semua yang patut dipuji. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita orang-orang percaya. Ini harus ada dalam pikiran kita. Untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif, tidak ada jalan lain, yaitu harus taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka otomatis pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Ini kita garis bawahi. Mentaati firman Tuhan. Setiap waktu. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita baca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5b. Saya akan bacakan.
2 Korintus pasal yang ke-10. Coba kita lihat sebentar ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Bagian B saya akan bacakan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus menawan segala pikirannya dan menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Artinya apa? Taat kepada Kristus. Ketika itu dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga, maka hal-hal yang positif terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Menaklukkan pikiran kepada Kristus juga mengandung arti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengisi kehidupan kita atau pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dan ketika kita diisi pikiran kita dengan firman setiap hari, maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan ke arah yang positif. Oleh sebab itu saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita sebagai orang-orang percaya harus selalu menundukkan diri kita dan selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan diisi dengan hal-hal yang lain. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Hal-hal yang positif. Bagaimana dengan kita semua pada malam hari ini? Apakah hari-hari kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang positif? Kalau kita diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka kita akan selalu khawatir, takut, cemas, putus asa, marah, berprasangka yang tidak baik, mereka-reka yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, maka ini akan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Dengan berpikiran positif, saya mau katakan pada kesempatan ini, kita sedang mengaktifkan iman kita bekerja. Iman kita bekerja. Kalau diisi dengan hal-hal yang negatif, maka iman kita tidak bekerja. Iman kita akan memudar.
Kalau iman kita bekerja, dampak dari pikiran yang positif, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, itu akan terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Pada malam hari ini, mari pikiran kita isi dengan hal-hal yang positif. Dan kita imani. Maka iman itu bekerja sungguh. Dan hasilnya adalah positif. Yaitu kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.